Pada akhir abad ke-16, kapal-kapal dari negeri Belanda berlayar jauh menembus samudra. Mereka datang ke Nusantara dengan satu tujuan, mencari rempah-rempah. Tanah yang subur dan kaya ini segera menarik perhatian bangsa asing. Luar biasa, inilah Banten, negeri penuh rempah-rempah. Akan menjadi istimewa jika kita berdagangan di sini. Namun, perdagangan berubah menjadi ambisi menguasai. Pada tahun 1602, Belanda membentuk VOC, sebuah perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan layaknya sebuah negara. Temanku Hud, dengan hak istimewa dari pemerintah Belanda, VOC akan menguasai seluruh perdagangan di Nusantara. Kita akan bangun pusat kekuasaan di Batavia. Tidak akan ada saingan. Bagaimana jika rakyat dan para raja-raja menolak? Gunakan kekuasaan. Siapa yang melawan akan kita hancurkan. VOC pun mulai menekan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pajak dinaikkan, rakyat dipaksa bekerja, dan banyak daerah jatuh ke tangan Belanda. Penindasan itu membangkitkan kemarahan rakyat. Di tanah Jawa, bangkit seorang pangeran yang berani melawan. Saudara-saudara, tanah dirampas. Kita harus melawan. Aku di Ponorogo bersumpah akan melawan mereka sampai negara penghabisan. Perang Jawa pun berkobar selama 5 tahun. Rakyat bersatu membantu Diponegoro melawan pasukan Belanda. Jangan takut, satu penjajah tidak bisa menang. Di ujung barat Nusantara, Aceh juga menjadi medan perlawanan sengit. Hai rakyat Aceh, jangan pernah menyerah. Selama nafas masih ada, kita terus berjuang. Posisi penjajah di tanah air. Dengan keberanian dan kecerdikan, Cuk Nyadin memimpin pasukan melawan Belanda, meski harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Perjuangan ini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk masa depan anak cucu. Sementara itu di Maluku, seorang gadis muda tidak gentar menghadapi bahaya. Ayah, izinkan aku untuk berjuang. Aku tidak rela melihat negeriku dijajah. Dengan semangat membara, Martha ikut mengangkat senjata melawan Belanda meski usianya masih sangat muda. Lebih baik gugur menjadi pahlawan daripada menjadi budak penjajahan. Tidak semua perjuangan dilakukan dengan senjata. Di tanah Jawa, seorang perempuan bangsawan berjuang dengan pena dan pikiran. Saudara-saudaraku, semua perempuan di Indonesia harus berdikari. Kita bebas dan bisa, maka bangsa ini akan bangkit dari penjajahan. Melalui surat-surat dan pemikirannya, Kartini menyalakan semangat perubahan dan kemajuan. Percaya, jika bangsa ini bisa dan merdeka. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Tahun demi tahun berlalu, VOC runtuh, tapi penjajahan Belanda tetap berlanjut di bawah pemerintahan kolonial. Namun, benih kesadaran nasional mulai tumbuh.